Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Mr. Nazar menguak misteri dalam tabir ketabuhan. Teman-teman, sekarang saya sedang di Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Saya sedang berada di kawasan yang jarang penduduk, ya, benar-benar terpencil, dan saya akan mau ketemu dengan Kang Jaja, seorang pakar spiritual yang ada di tanah Sunda, teman-teman. Di sini saya mau bertanya tentang santet, dari apa itu santet sampai bagaimana kita tercegah dari adanya santet. Di sini saya tidak sendiri, banyak banget YouTuber yang menemani saya untuk ketemu sama dengan Kang Jaja. Tonton terus video saya sampai selesai. Saya doakan semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah juga berkah, diberikan perlindungan serta rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, coba kita masuk saja. Assalamualaikum. Aduh, mohon izin saya mau ketemu sama Kang Jaja. Kang Jaja sudah ada? Oke. Dalam aja silakan. Di dalam saja ya. Ada kepentingan, Oke. boleh, takut ganggu. Mohon izin. Mari Kang Jaja. Oke, siap. Kita ngobrol saja di dalam, teman-teman, supaya lebih fokus, lebih konsentrasi ke pertanyaannya. Sini aja gimana, Kang? Boleh di sini aja. Nah, ya. Nah, di sini. Oke. Oke, Kang Jaja, ini saya dapat kabar katanya itu Kang Jaja itu mengetahui tentang seluk-beluk santet gitu ya. Oh, iya. Dari definisinya apa sampai bagaimana mengobatinya, mencegah dan menangkal. Ini kalau boleh tahu nih, mudah-mudahan dari video ini bisa memberikan pengetahuan ke masyarakat luas tentang santet. Oke, sekarang yang pertama nih Kang, itu apa sih santet itu Kang? Santet itu salah satu masuk guna-guna. Itu ilmu hitam. Salah satu guna-guna sihir telu. Itu masuk kategorinya. Cuman yang namanya santet itu dia merubah medium jadi energi. Contoh misalkan ada kasus aku nih. Ya. Nah, dikirim. Itu tadinya kan medium. Iya. Ya. Iya. Nah, itu dihilangkan menjadi energi. Nah, dikirim kasih target. Nah, di saat belum diaktifkan itu target masih biasa saja, masih kerasa normal. Hanya saja dia udah hidupnya tuh udah nggak asik, maksudnya nggak asik tuh udah kayak pucat, banyak pikiran. Terus kalau dikirim di lutut itu kerasa kesemutan, kalau dikirim di kepala itu sering pusing, mata sering berkunang-kunang. Iya. Nah, ketika diaktifkan itulah malapetakanya. Belum diaktifkan saja sudah jadi malapetaka, hidup kita tuh udah lupa sama yang namanya Tuhan. Iya. Nah, apalagi udah diaktifkan, itu yang namanya santet. Ciri-cirinya berarti diawali dengan gejala-gejala dan itu belum diaktifkan. Pada saat diaktifkan barulah malapetaka terjadi. Ya, seperti muntah darah. Kalau di kaki itu terasa nyerinya luar biasa di situ. Terus gimana cara yang namanya tuh menangkal santet? Sebenarnya gampang. Yang pertama, kita itu harus ceria. Harus ceria gimana? Kalau kita sering melamun, bukan tidak kena sih, kalau yang ceria juga itu bisa tetap kena, hanya saja lebih sulit. Hanya saja lebih sulit. Terus kedua, kalau kita posisinya sering melamun, nah itu yang rentan gampang sekali kena di situ. Oke, sebentar dulu Kang. Ya, siap. Oke, itu tadi kita sudah nyampe di cara menangkal santet gitu ya Kang. Betul. Nah, sebenarnya cara menangkal santet masih banyak. Cuman tadi kan masih cara yang secara normal. Dan ada lagi santet itu kan dikirim banyak sekali dari media makanan, itu yang langsung dari makanan sama minuman, itu masih kategori santet-santet kecil. Misal kita punya sahabat nih pengen kita santet, nah itu medianya pakai makanan,
dengan dibawakan salah satu bumbu, baik itu garam, gula atau apapun, dimasukkan langsung yang sudah dikasih jampe-jampe. Iya. Makanya kita sebelum yang namanya makan atau minum, sebenarnya kita baca surat An-Nas selama 3 kali atau baca ayat kursi. Baca ayat kursi. Terus caranya ini pakai 3, 1, 2, 3. Ada yang 2, ada yang 3. Nah, kalau saya pakainya 3. Nah, setelah kita bacakan, terus kita tempel sedikit di air. Kalau di minuman, ayat kursi dengan yakin, kita harus benar-benar penuh keyakinan, maka segala jenis santet apapun itu akan sirna. Dengan membacakan surat An-Nas 3 kali dan ayat kursi 3 kali. 1 kali cukup. Baru itu maksudnya tangan yang disentuhkan ke air atau asal nempel saja. Kalau itu memang ada santet yang kuat, maka gelas itu akan pecah. Oh gitu ya, berarti ada akibatnya ya dari itu, ada sebab akibat. Tiba-tiba misalkan kita nih pakai gelas kaca, tadinya panas nggak segimana, pas posisinya tuh lebih panas, lebih kuat, nah itu terasa saking panasnya dijatuhin. Intinya itu ada satu perlindungan yang untuk menolak santet itu. Itu kalau santet jenis makanan dan minuman. Nah terus ada lagi santet yang kiriman jelas langsung dari jarak jauh. Itu beda lagi, lebih horor lagi. Dan cara penangkalnya seperti apa? Kita jelas, satu, mendekatkan diri sama Tuhan. Kedua, orang yang sulit disantet itu dia yang selalu menjalin hubungan dengan orang tua, dengan saudara, tidak ada masalah dengan siapapun. Insya Allah itu lebih sulit. Bukan nggak bisa. Bahkan dari segi masalah ulama sekalipun itu bisa disantet sebenarnya. Setelah kena kita santet, kita harus melakukan salah satu sholat hajat. Nah setelah itu santet itu bisa ditangani dengan beberapa ritual. Ada dengan ritual khusus, ada juga dengan ritual seperti di ruqyah atau bagaimanapun. Itu jelas pakai media apapun itu bisa dilakukan. Jadi secara menangkalnya. Terus kedua, ciri-ciri santet itu datang itu banyak sekali. Satu, di atap rumah itu terdengar satu ledakan. Berupa duar gitu atau beberapa atau barang yang jatuh ke atap. Nampaknya seperti ada barang yang jatuh di atap. Itu nampaknya. Cuman kalau itu ada ledakan, berarti santet itu gagal. Oh, jadi ibaratnya kalau misalkan ini sedang ramai nih perang di luar negeri kan, ada rudal pengen masuk ke misalkan negara tertentu, dia meledak karena ada pelindungnya di atas. Mungkin salah satunya kayak gitu ya. Gambaran ya logikanya gitu ya. Berupa kedua, kalau cuma terdengar seperti ada suara catur nih, orang main catur. Nah, itu tandanya santet itu masuk rumah, cuman belum mengenai target. Nah, kalau udah suasananya panas, terus tiba kita itu sering ngelamun, kayak ada suara pasir tuh di atas nah itu santet itu sudah menguasai. Makanya cara yang terbaik gimana? Kita pura-pura tidur. Ada kiriman terlalu santet dan guna-guna, kita pura-pura tidur tapi kita kuasai hati kita. Dengan bacaan-bacaan ilahi gitu ya, dengan asma Allah. Betul. Dan itu caranya harus kalau kita yang di tanah itu lebih aman, Kang. Tidur yang di tanah. Nah, sebab kalau di tanah itu mengandung unsur positif. Oh iya. Jadi kalau ada negatif itu otomatis kita akan nolak. Mental sendiri gitu ya. Tapi kalau udah ranjangnya tinggi, itu gampang banget. Udah jauh dari kata positif, aura negatif itu langsung nyamper di situ. Apalagi kalau nggak ada bacaan-bacaan, misalkan bacaan tidur, baca Anas, baca Al-Falaq, baca ayat kursi, dia kondisinya mungkin netral gitu ya. Jauh-jauh dari positif, akhirnya masuk ke dalam tubuh kita gitu ya. Makanya yang namanya kita itu setidaknya kalau mau tidur, kita baca doa sebelum tidur, terus kedua kita baca doa sapu jagat, dan yang terakhir itu budidayakan kita membaca ayat kursi. Iya. Di situ, insya Allah mau kita tinggi, rendah, kalau sudah ada dalam lindungan Allah, itu aman. Itu nggak akan daya upaya yang bisa menembus. Asal kita yakin tentunya. Kalau kita nggak yakin, banyak masalah. Sekarang ini kita baca doa, kenapa masih tetap kena? Karena satu, dia kurang yakin, keimanan dia itu kurang. Dia tidak pernah mengingat Allah, tapi mengingat masalah. Contoh masalah utang piutang yang lagi marak. Kedua, masalah seputar pribadi, entah ditinggal pacar, tinggal suami, istri, atau anak apapun. Akhirnya kita bukan malah mengingat Allah. Nah di situ kenapa ada kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesuatu yang datang dari Allah akan kembali kepada Allah. Iya.
ya kadang-kadang kita susah untuk bisa khusyuk gitu ya. Itu manusiawi juga. Manusiawi, lillahi ta'alanya itu susah gitu. Yang ada kita hanya terfokus ke masalahnya saja. Akhirnya justru bukan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi mengingat masalah. Yang bagusnya itu dalam kondisi apapun sepertinya ya, mau ada masalah ataupun tidak ada masalah, tetap lillahi ta'ala, mungkin kurang lebih seperti itu ya Kang. Ya, terus sekali. Sekarang gini, itu ada 3. Yang pertama seperti ini Kang, itu masalah itu kan ada yang namanya sabar. Iya, betul. Itu. Kedua cinta. 3 ikhlas. Orang hanya bisa sabar. Itu kelas paling dasar sebenarnya. Sabar itu kelas paling dasar. Ketika kita ditinggalkan udah sabar. Kedua karena saking mencintai, sayang, maka di situ kan nggak makan, nggak minum, nggak tidur, pokoknya saking lupa orang yang meninggalkan kita nih. Contoh kematian yang meninggalkan kita punya istri atau punya anak atau punya orang tua, punya saudara, kita tinggalkan karena sayang, yang belum ikhlas. Nah itu masalahnya di situ. Karena ketika kita memiliki rasa cinta, itu masalah. Tapi kalau kita ikhlas, insya Allah nggak akan ada masalah. Iya. Nah itu kan makanya kok ada kaitannya santet dengan ikhlas dan cinta. Nah itu biar kayak para sahabat yang nonton, dia biar tahu ukur mana cinta, mana yang namanya ikhlas, dan mana sabar. Sabar itu memang perlu. Kita memiliki sabar itu kasih Tuhan. Kita sabar, terus kita mampu untuk melepas cinta. Maksudnya tidak bagaikan kita sayang sama keluarga kita, tapi secara tidak langsung. Nah itu masalahnya di situ. Akhirnya kita tidak mengingat yang maha memberi. Mengingat masalah itu, akhirnya timbullah masalah di situ. Kadang suka kemasukan orang yang meninggal. Banyak kan kasus kejadiannya. Misalkan bapak ini meninggal, tiba-tiba datang tuh kodenya yang mengaku ini dan itu. Nah kita sekarang balik ke media santet. Nah santet itu bisa dicegah itu dengan cara kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cara menangkalnya itu tadi saya sudah sebutkan. Iya, harus ceria ya, harus berpikir positif. Nah terus juga bagaimana caranya kita mengetahui santet itu ada sama tidak ada. Terus sebenarnya gampang ketika wajah seseorang itu sudah hilang auranya. Orangnya terlihat sehat, tapi matanya tuh udah kosong. Di sini sering namanya tuh kayak semacam ada kantongnya di situ kan. Nah itu beda, yang ada kantongnya karena faktor usia. Nah usia, terus kerja keras. Iya. Itu beda. Tapi kalau posisinya hampir sama, cuma di sini pucat, dia agak hitam-hitaman di situ. Di mata itu terlihat. Kantung gitu. Mata tembolok. Iya. Tapi diiringi dengan mukanya sudah pucat, sering kesemutan. Nah itu gejala-gejala sakit sudah menguasai. Terus terdengar di atap-atap rumah itu jelas yang namanya gemuruh atau suara-suara kayak suara tikus atau kucing, tapi padahal nggak ada apa-apa. Sering terdengar kayak gitu, salah satunya orang yang sudah terkena santet. Nah kalau misalkan udah kena santet nih, nah kemudian misalkan dia kan gini ya Kang, ada orang yang terganggu dia badannya. Akhirnya kan ada 2 orang nih yang berpikir, oh ini kena santet. Ada juga yang berpikir, oh mungkin ini ditanganinya oleh medis. Nah ini cara membedakan mana yang medis dan mana yang santet itu gimana Kang? Nah itu jelas sekali yang namanya dari medis sama media non medis itu sudah terlihat. Sebenarnya kan kita belum tahu hasilnya. Iya. Tapi gejalanya itu sudah jelas. Misalkan seperti ini, kalau medis sakit biasa di lutut, itu terasanya juga sakitnya nggak begitu. Tapi kalau jelas yang namanya kena santet, ini rasanya di sini udah nggak mau bisa nekuk. Kalau orang bilang itu karena nggak bisa gimana ya, lentur lah, nggak bisa lentur. Maka secara tidak langsung ketika ada penarikan itu keluar paku. Caranya gimana? Kita ronsen. Di ronsen. Nah itu dari mana ada sumber kok paku bisa ada di dalam tubuh manusia? Nah itulah yang bisa membedakan mana medis sama santet ya. Soalnya nggak mungkin kalau menurut medis paku bisa masuk ke dalam tubuh kita. Iya, kalau dipaksa itu harus ada yang namanya sumber masuknya. Jadi sumber masuknya kalau kita tusuk berarti di sini ada jelas lubang. Tapi kalau santet nggak ada. Dari medium berubah jadi energi, itu masuk secara pori-pori dan secara gaib. Yang mungkin kalau kita bahas itu nggak akan habis untuk 1 hari 2 hari, seminggu 2 minggu. Karena dari segi santet kita kenali dulu santet itu apa sih kita kan gitu. Nah itu dari segi pengobatannya juga berbeda. Sama lukanya, cuman bedanya itu kan dari cara pengobatan dan cara penanganannya.
Kalau jelas kita misalkan nih tadi pertanyaannya kalau nggak salah cara membedakan orang yang kena santet sama enggak. Nah itu kalau misalkan yang sudah aktif, yang sudah timbul bisa di pakai apa namanya tadi media atau iya pakai media. Kalau di kedokteran itu pakai apa namanya? ronsen. Ronsen bisa di ronsen tuh keluar paku atau benda-benda yang lainnya. Kalau secara apa akal sehat nggak mungkin kan gitu. Nah terus kalau tanpa ronsen bagaimana? Jelas ketika mendengar namanya ayat-ayat suci itu kan sensitif, mereka akan lebih sakit lagi. Jadi ketika mendengar itu kayak semacam bendanya itu ditusuk, semakin diucapkan lagi ditusuk lagi. Dan makanya diharuskan orang yang benar-benar tahu, orang yang benar-benar mengerti dan ahlinya. Dan kalau kesurupan itu bisa diruqyah. Kalau disantet apakah bisa diruqyah? Bisa saja. Cuman penanganannya kurang tepat. Apa ya, santet, dampak santet yang paling fatal apa, Kang? Kematian. Gila. Nah, kematian, gila, sama yang namanya ini yang paling parah, hidup enggak, mati enggak, itu keluar yang namanya tuh bau busuk, luka-luka parah. Tapi keadaan masih hidup gitu ya, tidak sadarkan diri. Ya. Badan rusak. Oh gitu ya. Seperti saya pernah melihat ada satu kasus orang yang punggungnya terkena santet dan di punggungnya itu keluar belatung. Innalillahi. Padahal dengan satu hari dia tidak ada bekas luka, bekas apa, tapi secara tidak langsung ketika kita lihat, ketika kita buka itu tiba-tiba belatung itu keluar. Ini kalau misalkan kasus yang gila itu bisa disembuhkan gak, Kang? Kasus yang gila itu bisa disembuhkan atau tidak, Allah alam. Kalau kita mau ikhtiar itu bisa, tapi kalau misalkan tidak mau ikhtiar itu masalahnya itu udah pasti gila. Asal masih gejala itu masih bisa, tapi kalau udah masuk nah itu Allah alam, susah sekali. Bukan nggak bisa, tapi susah sekali. Perlu penanganan yang khusus, didampingi sama orang-orang yang tepat kan gitu. Ya kalau misalkan ada yang gila nih, ada kasus dia pernah datang ke suatu tempat pemakaman, ternyata pada saat pulang ke rumahnya dia tiba-tiba mengamuk nggak jelas, akhirnya diamankan, ditahan gitu sampai dibawa ke rumah sakit. Nah di rumah sakit itu dimasukkan ke dalam sel, ditahan. Nah kalau menurut dokter di sana kejadian seperti ini perlu diberikan obat penenang, suntikan penenang, ya, dan akhirnya menurut tim medis harus seumur hidup. Ya, itu nah, kalau itu bisa memang gejalanya dari keturunan, nah itu bisa dilakukan hal seperti itu, bisa diponis langsung nggak bisa sembuh seumur hidup. Tapi kalau orang kesurupan, itu kan, itu adanya gangguan jin yang memasuk. Tapi sebenarnya kalau udah di sel ditutup, kalau memang itu kesurupan biasa, maka selesai, dia akan sembuh dengan sendiri. Pada saat keluar dia sembuh. Tapi kalau misalkan udah kena ke mentalnya, dia sulit untuk sembuh kayaknya. Nah, itu kena guna-guna seperti jarang goyang, sihir. Nah itu mulai gangguan mental. Itu gangguan mental sampai bisa mengakibatkan kematian, bahkan juga bisa membunuh orang. Maksudnya kenapa? Ini orang udah posisi akal sehatnya udah nggak bisa dikendalikan, akhirnya ada satu benda yang bisa untuk bacok orang atau timbuk orang, itu yang bisa menyebabkan atau merugikan orang lain. Itu karena faktor guna-guna. Beda kasus kesurupan, guna-guna sama santet. Berbeda sekali. Oke Kang, ini ada pertanyaan pamungkas nih Kang terakhir. Nah untuk orang-orang yang menonton video ini, nah bagaimana kiat-kiat kita untuk mencegah datangnya ke santet ke kita? Apakah itu doa harian atau bagaimana? Ya. Bisa diterangkan Kang? Sebenarnya paling utama kita dekatkan diri dengan orang tua, kita dekatkan diri lagi dengan saudara, karena kebanyakan gini Kang, faktor dari orang tua itu timbul yang namanya harta, yang namanya ini, akhirnya jadi masalah sakit hati. Nah itu yang bisa menyebabkan santet juga. Jadi solusinya apa? Jalin silaturahmi sebelum sama orang lain. Sama orang tua dulu. Orang tua, sama saudara, sama teman, sama sahabat dan para kawan sekalian. Dan tentunya pergaulan itu yang sangat menentukan kita. Kalau kita sering nih, misalkan gini, saya gaul dengan maling, maka besok saya bisa nyolong. Iya ya kan? Betul. Kalau kita gaul sama pembunuh, besok kita bisa membunuh. Nah kalau kita gaul dengan para ahli ulama, maka otomatis besok kita bisa ngaji. Jadi hikmahnya gini, apapun itu dari hati kan. Makanya bersihkan hati kita dengan cara apa? Kita zikir, kita sholat, kita wirid, dengan mendekatkan diri. Insya Allah kita nggak akan ada yang namanya pikiran untuk santet. Masalahnya udah sakit hati, kita tanyanya ke dukun. Nah ini masalahnya. Oh iya.
Oke gitu, luar biasa ya. Ini ada pesan-pesan dari Kang Jaja. Jadi untuk mencegah santet itu ya mungkin kesimpulannya umumnya ada dua cara. Yang cara pertama menjalin silaturahmi atau secara horizontal ya dengan orang tua, dengan kerabat, saudara, teman dan lain sebagainya. Dan kemudian berteman atau bersahabat dengan lingkungan-lingkungan yang positif gitu ya, horizontalnya. Tapi jangan ketinggalan vertikalnya. Vertikalnya dari diri kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Oke Kang Jaja, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas ilmunya juga, mudah-mudahan bermanfaat. Kang Jaja semoga selalu diberikan rezeki yang berkah, diberikan kesehatan dan juga perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih juga para penonton Mr. Nazar yang sudah menonton sampai saat ini. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.